Hai sahabat ceria, apa kabar kalian hari ini? Kak Sabrina berharap kalian selalu dalam keadaan sehat ya, seperti Kak Sabrina. Oh iya, Kak Sabrina juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Kalian harus semangat ya sahabat ceria, semoga puasa kalian lancar sampai nanti waktu buka tiba. Nah, untuk menemani puasa kalian hari ini, Kak Sabrina sudah menyiapkan sebuah cerita menarik untuk kita baca bersama. Dan tentunya semua cerita yang ada di dunia ceria bukan hanya menarik sahabat ceria, melainkan kita juga akan mendapatkan pelajaran baru dari cerita yang akan kita baca hari ini. Baiklah kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja yuk sahabat ceria kita mulai membaca cerita hari ini. Judul cerita menarik yang akan kita baca bersama adalah Ide Siapa Yang Terbaik. Buku ini ditulis oleh Wati Ideo dan Fitri Kurniawan. Buku ini diilustrasikan oleh Lulu Nailufar dan Vimala Naura. Dan buku ini juga sahabat ceria diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Wah sahabat ceria, ide siapa yang terbaik? Lagi dan lagi nih sahabat ceria, kita akan bertemu dengan Kak Teddy, Gita dan juga Digi. Ayo, kalian masih ingat tidak dengan mereka? Baiklah, kira-kira mereka akan membawakan cerita apa ya hari ini? Langsung saja yuk sahabat ceria. Ide siapa yang terbaik? Hari ini Teddy, Sinta, dan Dimas berdiskusi bersama secara virtual. Tidak bisa. Menurutku Owa yang lebih menarik. Tidak bisa. Jangan Owa, lebih keren Badak. Wah sahabat ceria, ternyata hari ini cerita kita berasal dari Kak Teddy dan juga teman-teman sekelasnya yang bernama Sinta dan Dimas. Hari ini Kak Teddy dan juga teman-teman kelasnya akan membuat tugas sekolah sahabat ceria. Di mana tugas sekolah tersebut mereka akan membahas salah satu hewan favorit mereka. Tetapi sepertinya antara Sinta, Dimas dan juga Kak Teddy memiliki pilihan hewan yang berbeda. Kalau Sinta ingin sekali memilih hewan owa karena menurutnya jauh lebih menarik. Sementara Dimas lebih memilih badak daripada owa. Waduh, kalau begini sepertinya Kak Teddy akan kebingungan ya sahabat ceria. Owa saja dong, lebih imut loh, kata Sinta. Dimas pun menjawab, Teddy, kamu pilih badak kan? Lebih keren. Yang mana ya? Wah sahabat ceria, ternyata Sinta dan Dimas tetap kekeh dengan pendapatnya masing-masing. Sinta yang memilih owa dan Dimas yang memilih badak. Kini keduanya seperti memaksakan kehendak kepada Teddy untuk memilih hewan yang mereka favoritkan. Waduh, tapi Teddy sepertinya semakin kebingungan. Kira-kira dari pilihan yang ada, Teddy akan memilih hewan yang mana ya? Kalian pasti tidak mau mendengarkan aku. Ya sudahlah, aku keluar saja. Tunggu dulu dong. Ya sahabat ceria, akibat dari perdebatan yang begitu panjang, Sinta pun merasa pendapatnya tidak didengar. Oleh karena itulah, ia merasa kesal dan memilih untuk keluar dari ruang online tersebut. Mendengar percakapan tersebut, sepertinya Digi penasaran dengan apa yang sedang terjadi dengan Kak Teddy, Sinta dan juga Dimas. Hai teman-teman Teddy, perkenalkan aku Digi. Aku akan membantu kalian menggunakan perangkat komunikasi digital dengan aman dan menyenangkan. Aduh Digi, kamu bikin kaget saja. Nah sahabat ceria, ternyata benar, Digi sangat penasaran dengan apa yang terjadi barusan dengan Kak Teddy, Sinta dan juga Dimas. Kali ini Digi akan membantu mereka semua untuk menggunakan perangkat digital dengan baik dan aman. Wah, kira-kira tips apa ya yang akan diberikan oleh Digi kepada Kak Teddy dan teman-temannya? Saat mereka berdiskusi secara virtual, Sinta pilih owa,
sedang Dimas memilih badak. Teddy pun bingung harus pilih hewan yang mana. Sinta pun marah, merasa tak ada yang mendengarkan. Dan ia pun ingin keluar dari diskusi itu. Waduh, sahabat ceria. Kalian lihat kan tadi Sinta dan Dimas sepertinya bertengkar karena mereka berbeda pendapat. Sinta memilih owa karena menurutnya hewan owa lebih imut. Sementara Dimas lebih memilih badak karena menurutnya badak jauh lebih keren. Kira-kira Kak Teddy akan memilih hewan yang mana ya sahabat ceria? Dan kira-kira Digi akan memberikan tips apa untuk masalah yang mereka hadapi? Kita lanjutkan membaca ya. Berdiskusi bersama teman disebut juga dengan bermusyawarah. Ketika kita berdiskusi secara virtual, pastikan kita memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, on kamera. Usahakan untuk mengaktifkan video kalau sinyal kalian memungkinkan. Yang kedua, menyampaikan pendapat sesuai giliran yang diatur oleh moderator atau pengatur diskusi. Yang ketiga, menyampaikan alasan untuk pendapat yang kita sampaikan. Yang keempat, menghormati pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Dan yang kelima, selalu berbicara dengan sopan. Wah, sahabat ceria, ternyata itu dia hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan melakukan diskusi secara virtual. Pastikan kita tidak melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, udah percaya sama aku, alias memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Yang kedua, merasa bahwa pendapat diri sendiri yang paling benar. Ketiga, menghina pendapat orang lain. Yang keempat, menyerobot antrian berbicara. Dan yang kelima, berbicara dengan nada tinggi atau tidak sopan. Nah sahabat ceria, kalau tadi Digi sudah memberikan tips-tips ketika kita ingin berdiskusi secara virtual, kali ini Digi juga memberikan tips untuk hal-hal yang tidak boleh kita lakukan ketika kita ingin berdiskusi baik secara virtual ataupun secara langsung sahabat ceria. Wah, begitu ya. Kalau begitu, bagaimana kalau Digi menjadi moderator saja? Setuju. Nah, sahabat ceria, ketika Digi sudah menjelaskan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan ketika berdiskusi secara virtual, sekarang Sinta, Dimas, dan Teddy pun setuju. Bagaimana kalau Digi saja yang menjadi moderator supaya diskusi kali ini berjalan lebih lancar? Maafkan aku ya, aku sudah memaksakan pendapat. Maafkan aku juga ya. Nah, gitu dong. Yeay, Digi pun setuju untuk menjadi moderator mereka. Kini mereka bisa berdiskusi dengan lancar. Dan setelah berdiskusi pun mereka tidak lupa untuk saling bermaafan. Karena tadi mereka sempat saling memaksakan pendapat satu sama lain. Mengemukakan pendapat dalam suatu diskusi memang perlu. Namun, jangan sampai kita memaksakan kehendak ataupun menyakiti perasaan orang lain ketika menyampaikannya. Sikap saling menghormati dan menghargai dalam permusyawaratan akan membantu kita mencapai kesepakatan terbaik tanpa adanya pertikaian. Bagaimana sahabat ceria? Tips yang diberikan oleh Digi sangat bermanfaat ya? Sinta dan Dimas saling bermaafan karena sudah memaksakan pendapat. Mereka bertiga pun bermusyawarah hingga mencapai kesepakatan. Kita harus saling menghormati, menghargai satu sama lain. Beda pendapat itu wajar saja, asal tak saling menyakiti. Akhirnya sekarang Sinta dan Dimas sudah berbaikan sahabat ceria.
Bagaimana? Enak kan kalau kita belajar untuk saling menghargai pendapat satu sama lain? Meskipun kita sering berbeda pendapat dengan teman kita, tetapi kita harus ingat bahwasannya kita harus selalu menghargai dan memahami sahabat kita ya sahabat ceria. Baiklah, cerita kita tentang Kak Teddy, Sinta, dan Bima sudah selesai. Itu artinya dunia ceria harus pamit dulu. Tapi seperti biasa, Kak Sabrina tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan sahabat ceria di rumah, yuk kita harus rajin-rajin membaca buku, minimal 15 menit setiap hari. Kalau sahabat ceria di rumah masih ingin menyaksikan berbagai cerita dari dunia ceria, tentu bisa loh. Langsung saja kunjungi YouTube channelnya Daai Kids, karena di sana ada banyak sekali cerita-cerita menarik dari dunia ceria. Sahabat ceria, yuk kita patuhi protokol kesehatan 5M dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi berpergian. Sekarang Kak Sabrina pamit dulu ya sahabat ceria. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah sahabat ceria, selamat membaca. Sinta dan Dimas saling bermaafan karena sudah memaksakan pendapat. Mereka bertiga pun bermusyawarah hingga mencapai kesepakatan. Kita harus saling menghormati